Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun berada, semoga hari ini Allah melimpahkan rahmat, rezekinya kepada kita semua dan menjadi muslimah muslimin yang taat pada perintah Allah maupun pada suami. Video kali ini akan kita bahas beberapa ancaman bagi istri-istri yang tidak taat pada suaminya. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada para sahabat Rasulullah. Dia menyampaikan kepada sahabat tentang hal-hal yang terjadi atas istrinya. Salah seorang sahabat menanggapi pengaduan laki-laki tersebut dengan memberikan keterangan yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, setelah lewat beberapa waktu, para sahabat mengirimkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri laki-laki tersebut bersama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Adapun keterangan-keterangan itu antara lain adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila aku diperintahkan agar seorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita atau sujud kepada suaminya." Petik 2. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita manapun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, kecuali dia mau bertaubat dan kembali dengan baik." Petik 2. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang wanita memiliki seluruh dunia ini, kemudian dia nafkahkan kepada suaminya, setelah itu dia mengumpat suaminya karena nafkah tersebut, maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala melebur amalnya, dia juga akan digiring bersama Firaun." Petik 2. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai kata seorang wanita memasak kedua buah dadanya, kemudian dia memberi makan suaminya dengan keduanya itu, maka hal itu belum dapat menyempurnakan haknya sebagai istri." Petik 2. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita manapun yang mengambil barang-barang suaminya, maka baginya dosa 70 kali sebagai pencuri." Petik 2. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita manapun yang memiliki harta, kemudian suaminya meminta harta itu dan dia menolaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya kelak pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Wanita manapun yang di rumahnya tidak jujur terhadap suaminya atau tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam kuburnya 70.000 ekor ular dan kalajengking yang menggigitnya sampai pada hari kiamat." Dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita manapun yang tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka, kemudian dari mulutnya keluar nanah, darah, dan nanah busuk." Petik 2. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita manapun yang berdiri bersama selain suaminya, dan orang lain itu bukan muhrimnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyuruhnya berdiri di tepi neraka jahanam dan setiap kalimat yang diucapkan akan tertulis baginya 1000 kejelekan." Petik 2. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka setiap benda yang basah dan kering akan melaknatinya." Petik 2.
Dari sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang berkata kepada suaminya, "Aku sama sekali tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu," maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan rahmatnya darinya. Petik 2. Dari Subair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang terus-menerus menyakiti hati suaminya sampai suaminya menjatuhkan talak, maka siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap padanya. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang memaksa suaminya di luar batas kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyiksanya bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Petik 2. Dari Said Musayyab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang meminta sesuatu kepada suaminya, sementara dia tahu bahwa suaminya tidak mampu untuk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat pasti akan meminta diperpanjang penyiksaan kepadanya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang wajahnya cemberut di depan suaminya, maka kelak pada hari kiamat dia datang dengan muka yang hitam, kecuali kalau dia bertaubat atau ceria. Petik 2. Dari Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang membuat suaminya marah, sementara dia sendiri zalim atau marah kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah fardu dan sunnah darinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita yang mengulur waktu. Ditanyakan, siapakah wanita-wanita yang mengulur-ulur waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah wanita yang diajak suaminya tidur, kemudian dia mengulur-ulur waktu untuk tidur bersamanya dan sibuk dengan urusan lain, hingga suaminya tertidur. Petik 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang memandang wajah suaminya dan tidak tersenyum, maka sesungguhnya dia tidak akan melihat surga selamanya, kecuali dia bertaubat dan menyadarinya hingga suami meriduinya. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang menggunakan wangi-wangian dan merias diri, kemudian keluar dari rumahnya, maka dia pasti keluar bersama murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenciannya, hingga dia kembali ke rumahnya. Petik 2. Dari sahabat Bilal bin Hamamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang melakukan salat dan puasa tanpa izin suaminya, maka pahala salat dan puasanya itu bagi suaminya, dan baginya adalah dosa. Petik 2. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang membuka rahasia suaminya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan mencemooh dia di depan para makhluk. Demikian juga ketika di dunia sebelum di akhirat. Petik 2. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dosa semua orang yang telah mati dibebankan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal fardu maupun sunnahnya. Petik 2. Dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hal itu tidak akan terjadi,
kecuali mereka wanita-wanita, banyak berdosa terhadap suami-suami mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian tanda ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada wanita adalah suaminya ridho padanya. Demikianlah beberapa ancaman istri yang tidak taat pada suaminya. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, kita wajib patuh dan taat pada suami dalam hal-hal kebaikan, begitupun sebaliknya, agar kita selamat di dunia dan di akhirat.